Oke, 3, 2, 1, silakan Kang Diki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya kita semua dapat kembali mengadakan acara kajian online merasa ukhuwah. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibana wa syafi'ana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, tabi'in wal tabiatnya, sampai kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kajian kita akan bertemakan Tuwai Tutu Quran, jalan menuju Al-Quran, yang insya Allah pematerinya adalah Al-Ustadz Alimin Mukhtar SOSI. Beliau adalah Direktur di Kemen Pesantren Ar-Rahmah Putri Hidayatullah Malang. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik. Ya. Selain kita live di Zoom, kita juga live di YouTube Madrasah Ukhuwah Harun Ar-Rasyid Center. Jadi bisa ditayang ulang semua kajian hari ini. Baik, untuk mengefisiensi waktu, mari kita langsung saja kepada acara inti pemateri dari Ustadz Alimin Mukhtar. Kepada Pak Ustadz, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Amma ba'd. Para jamaah Madrasah Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kita masih melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Dan kalau di urutannya sebenarnya sekarang sudah sampai ke cabang iman yang ke-19 gitu ya. Agak meloncat ke belakang karena topiknya sebenarnya ini berkaitan dengan cabang iman yang agak di awal, yakni berkaitan dengan salah satu rukun iman, yakni mengimani Al-Quran. Kalau di bab dulu ya, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang lain ya. Kalau di bab yang pernah kita bahas tentang keimanan kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, secara umum dulu kita sudah bahas ya tentang bagaimana kaidah, bagaimana tata cara, bagaimana batasan dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui, perlu kita jalankan, atau mungkin juga sebaliknya hal-hal yang tidak boleh kita jalankan ketika berkaitan dengan keimanan kepada kitab-kitab suci selain Al-Quran. Nah, malam ini kita akan membahas satu topik khusus yang berkaitan dengan cabang iman itu, yakni secara spesifik berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim mengimani Al-Quran. Way to the Quran gitu ya. Gimana jalan yang bisa kita tempuh gitu ya untuk sampai kepada Al-Quran itu, sampai kepada pesan-pesan, kepada ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, membawa kehidupan kita ke dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang digariskan di dalam Al-Quran. Kita akan bahas pada kesempatan malam ini hal-hal apa saja yang bisa kita jadikan sebagai kalau boleh bilang kayak track gitu ya, jalur ya, yang bisa kita tempuh untuk mengimani Al-Quran itu.
Perlu diingat, ya, ikhwati rahimakumullah, bahwasannya keimanan kita kepada Al-Quran itu tidaklah cukup hanya diikrarkan bahwa saya mengimani Al-Quran, gitu ya. Saya misalnya mengatakan bahwa kita percaya kepada Al-Quran itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya keimanan kepada Al-Quran itu memiliki konsekuensi, gitu ya. Memiliki konsekuensi, yakni mengamalkannya. Para ulama terdahulu, misalnya ada Hasan Al-Basri dan lain-lain, pernah mengatakan bahwa di zaman itu beliau mendapati fenomena di tengah-tengah masyarakat, ya, masyarakat zaman tabi'in dan seterusnya itu, zaman tabi'in, tabi'in, sebagainya, ada sekelompok orang itu yang salah, gitu ya, di dalam perilakunya ketika mengimani Al-Quran. Beliau mengatakan begini, ya, innamal Qur'anu, sesungguhnya Quran itu diturunkan, ya, unzila, diturunkan, liyu'mala bih, untuk diamalkan. Faja'alan nasu, ternyata orang-orang itu, ya ja'aluna, mereka itu menjadikan qira'atahu, membaca Quran itu, amalahu, pengamalannya. Beliau mengkritik sebagian orang di masa hidup beliau waktu itu yang merasa cukup membaca Al-Quran itu dianggap sudah mengamalkan Quran. Jadi banyak orang, gitu, yang membaca Quran tapi sebenarnya belum mengamalkan Al-Quran. Tapi dia merasa bahwa dengan membaca Al-Quran itu sudah mengamalkan Al-Quran. Nah, beliau mengkritik bahwa sebenarnya Quran itu diturunkan untuk diamalkan, bukan cuma untuk dibaca. Nah, oleh karenanya pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji sebenarnya kalau kita mengimani Al-Quran, kita ini bisa disebut mengimani Al-Quran itu kayak apa sih? Gitu ya. Nah, di dalam kitab Mukhtasar Syu'abul Iman ini pada cabang iman yang ke-19, Imam Al-Baihaqi, kemudian yang diringkas oleh Imam Abdul Ma'ali Al-Qazwini, beliau menuliskan sejumlah hal, gitu ya, yang bisa kita jadikan sebagai satu pegangan, satu pedoman untuk mengevaluasi diri kita apakah kita sudah termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran atau belum. Apakah perjalanan kita dalam kehidupan kita ini sudah dalam track untuk menuju mengamalkan Al-Quran itu. Apakah kita sudah in the way, gitu ya, at the way, gitu, on the way menuju pengamalan Al-Quran itu, ataukah jangan-jangan belum. Gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang dituliskan oleh Imam Baihaqi, diringkas oleh Imam Al-Qazwini ini terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang mukmin itu menempuh jalan, gitu ya, agar kita termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu. Yang pertama, beliau menyebutnya secara umum itu adalah ta'zimul Quran, ya, menghormati, mengagungkan Al-Quran itu dengan cara apa? Bita'allumihi wa ta'limihi. Yang pertama adalah dengan mempelajarinya dan kemudian mengajarkannya. Jadi jalan agar kita ini ada Quran itu sampai kepada kita atau kita itu sampai kepada Al-Quran, yang pertama tentu adalah kita harus mengkaji Al-Quran itu. Ya paling tidak kita akan mulai dengan belajar membaca Quran. Bagi kita semuanya yang barangkali belum bisa baca Quran, ya tentu kita punya kewajiban iman, kewajiban kita keimanan pada Quran itu adalah bagaimana kita bisa baca kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dengan mempelajari minimal membacanya. Setelah itu kemudian lebih tinggi lagi sampai kemudian kita siap untuk mengamalkannya. Bita'allumihi, ya, mempelajarinya. Dan yang kedua, ketika kita sudah mempelajari, tugas kita itu adalah wa ta'limihi, mengajarkan. Mengajarkan Al-Quran ini tentu saja ya bisa dalam arti mengajarkan bacaannya, mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan di dalamnya kepada orang lain. Contoh misalnya, ya, kalau kita ini bisanya baru ngajar TPQ, gitu ya,
Dalam arti kita ini sudah bisa membaca, terus kemudian kita ingin lebih jauh lagi mengajarkan Al-Quran, kita baru bisanya mengajar di fikih, ya ajarilah di fikih itu, nggak masalah. Gitu ya. Karena sudah termasuk bagian dari tadi itu ya, sebuah proses perjalanan untuk mengamalkan Al-Quran itu. Kalau mungkin bisa lebih tinggi lagi mengajarkan pemahaman Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai dalam Al-Quran itu yang lebih tinggi lagi. Tentu di situ butuh ilmu yang lebih banyak lagi. Butuh ilmu yang lebih banyak lagi. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai seorang Muslim, kehidupan kita tidak boleh lepas dari ini. Bahwa di dalam kehidupan kita ada misi untuk mendakwahkan Quran itu, mengajarkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Bagian yang mana saja gitu ya. Di dalam Al-Quran ada bagian-bagian yang kita sebut misalnya adalah ibadah-ibadah. Maka kita juga mengajarkan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam Al-Quran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada ayat di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kaliannya, umat-umat terdahulu, dan seterusnya. Ayat ini berbicara tentang puasa. Maka salah satu bentuk jadi, mengajarkan nilai-nilai Quran itu yang ngajarin puasa. Itu misalnya kita punya anak, gitu ya. Ketika tiba hari puasa Ramadan hanya masih kecil, kita latih puasa, kita bangunin, kita siapkan makan sahurnya, kita motivasi. Ketika siang hari dia kemudian merasa kehausan, mungkin kita bisa ajak untuk main sampai lupa makan, lupa hausnya, lupa pengennya makan, sampai akhirnya kemudian satu hari dia mampu untuk berpuasa, melalui harinya itu dengan berpuasa. Ini termasuk juga adalah bentuk mengajarkan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Jadi yang dimaksudkan tentu saja bukan cuma ngajar kayak di kelas gitu, atau mungkin kayak seperti ini ya, mungkin ada kajian, ceramah, tidak hanya itu. Tapi di dalam keluarga kita juga bisa mengajarkan itu, termasuk mengajarkan nilai-nilai Al-Quran. Misalnya di Quran juga disebutkan, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang beriman itu adalah sebuah kewajiban yang mawquta, sudah ditentukan waktunya. Kalau kita menjadi seorang ayah, seorang ibu, bentuk mengajarkan nilai Quran ini tentang bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya, ya kalau sudah waktunya sholat, tentu anak kita harus kita beritahu dan kemudian kita arahkan, nah, sudah waktunya sholat zuhur, waktunya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kalau waktunya subuh ya dibangunin, gitu ya. Dan seterusnya. Ini bagian dari mengajarkan nilai-nilai Al-Quran. Kita beritahu waktu-waktu sholat itu ini dan ini, kemudian pada waktu-waktu seperti itu kita kontrol agar mereka menunaikan sholat. Ini bentuk mengajarkan Al-Quran. Kalau kita misalnya menjadi seorang, misalnya pengelola lembaga pendidikan atau pengelola kantor, gitu ya, misalnya pengelola sebuah perusahaan. Bagaimana bentuk mengajarkan nilai-nilai Al-Quran tentang waktu sholat tadi? Misalnya, bagaimana jam kerja, gitu ya, atau jadwal pelajaran di sekolah kita, di lembaga pendidikan kita itu memperhatikan waktu sholat. Allah sudah menyatakan bahwa sholat itu kita mawquta, sebuah kewajiban sudah ditentukan waktunya. Jangan sampai kegiatan di perusahaan kita, di kantor kita, di sekolah kita, di universitas kita, di lembaga yang kita pimpin, perusahaan atau apapun lah itu ya, menabrak dan bahkan kemudian mengakibatkan ditinggalkannya sholat. Nah, itu namanya berarti kita dalam memimpin perusahaan lembaga pendidikan belum mengajarkan nilai-nilai Al-Quran tentang bahwa sholat itu ada waktu yang sudah ditentukan. Jadi bentuknya bisa sangat praktis seperti itu, tidak perlu kemudian teoritis yang dalam arti misalnya kita harus mempelajari ulumul Quran yang sangat panjang lebar, tidak ya. Sebab ada nilai-nilai Al-Quran itu yang sebenarnya sudah sangat mafhum gitu ya, bagi kita semuanya. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang mengamalkan Quran itu harus ilmunya harus banyak gitu ya. Sebab
Ada ilmu nilai-nilai di dalam Al-Quran itu yang sudah maklum bid-darurah. Orang Islam semuanya tahu bahwa itu adalah nilai Al-Quran. Tadi misalnya adalah aqimis shalah, tegakkanlah sholat. Semua orang Islam tahulah bahwa sholat itu ya harus dilakukan. Gitu ya. Tidak perlu orang S2, S3, S4 gitu ya untuk mengetahui bahwa sholat itu wajib. Maka bentuk mengajarkan nilai-nilai Al-Quran itu diantaranya gimana kita bisa memimpin orang-orang di sekitar kita untuk menunaikan sholat itu dengan baik, gitu ya. Jadi mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai yang ada di dalamnya, membumikan dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Ini bentuk yang kedua ya. Jadi setelah mempelajari, mengajarkan sesuai dengan yang kita mampu ya, kemampuan kita masing-masing. Kemudian diantaranya juga bentuk mengamalkan Quran itu ya, way to the Quran itu supaya kehidupan kita itu bisa nyampe pada kehidupan yang seperti yang digambarkan oleh Quran, digariskan oleh Quran itu. Diantaranya adalah kata Imam Abul Ma'il Al-Qazwini dalam kitab ini adalah wahifdzi hududi, menjaga batas-batas yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, batas-batas. Dan hal yang dibatasi dalam Al-Quran ini itu juga sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam tafsir-tafsir, dan itu juga sebagian sudah sangat maklum bil darurah, sudah semua orang Islam tahu. Contohnya begini misalnya ya. Ada yang dianjurkan di dalam Al-Quran, diajarkan dalam Al-Quran, tapi dibatasi. Misalnya, gitu ya, menikah. Menikah itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Al-Quran, juga di dalam Sunnah Rasul SAW, tapi ada batasnya. Ada batas-batas di mana pernikahan itu kemudian menjadi sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran itu. Contoh, batasnya misalnya adalah seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan orang yang masih punya hubungan mahram sama dia. Nah, gitu ya. Itu artinya ketika orang itu menikah, gitu ya, batasannya adalah diantaranya adalah tadi itu nggak boleh menikah dengan yang mahramnya. Itu batasan namanya. Contoh yang lain, gitu ya. Di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan kulu wasyarabu, makan dan minumlah. Kita boleh makan minum apa saja, tapi Allah memberikan batasan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi makan dan minum itu terus kemudian Allah kasih batasan, tidak boleh berlebihan. Ini namanya batas. Batas lagi misalnya berkaitan dengan kita ini kalau masalah yang sehari-hari ya, misalnya masalah makanan gitu ya. Makanan disebutkan ada batasan gitu ya. Pada dasarnya semua yang ada di alam semesta ini, di bumi ini adalah diciptakan oleh Allah, dikaruniakan untuk kita. Dikaruniakan untuk kita sebagai sarana untuk kita ini bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gitu ya, Allah kasih batasan gitu ya. Misalnya begini. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada yang tidak boleh kita makan. Misalnya adalah hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan kepada kalian bangkai. Kita boleh makan, tapi bangkai nggak boleh. Gitu ya. Maitah. Apalagi wadam, darah. Terus apalagi hurrimat alaikumul maitatu wadamu. Kemudian ada lagi misalnya juga disebutkan itu ya hewan-hewan yang di dalam surat itu disebutkan hewan yang tercekik, tidak sempat disembelih. Kemudian juga hewan yang jatuh dari ketinggian tidak sempat disembelih. Hewan-hewan yang ditanduk oleh hewan lain sampai kemudian mati tidak sempat disembelih. Ada banyak sekali yang dibatasi oleh Allah. Allah juga misalnya membatasi apa saja yang boleh kita makan. Di antaranya dibatasi adalah khomer gitu ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khomer itu diharamkan termasuk sesuatu yang rijsun ya, kotor, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, judi gitu ya.
itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berhala gitu ya, mengundi nasib. Dan seterusnya itu termasuk hal-hal yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh melakukannya itu. Maka ini yang dimaksud di antara dalam kehidupan kita itu supaya kita ini bisa sampai kepada kehidupan yang digambarkan Al-Qur'an, di antaranya adalah tadi itu ya, kita jaga batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Wa hifdzi hududi, kita jaga batasan-batasannya. Jangan sampai kita melampauinya. Terus kemudian lagi adalah wa hifdzi ahkamihi ya, menjaga memelihara hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an yang kemudian juga misalnya dijelaskan di dalam hadis dari Rasulullah. Jadi apa yang diharamkan Allah haram, apa yang dihalalkan Allah halal gitu ya. Jangan sampai kemudian kita nerjang, kemudian yang haram kita jadikan halal, yang halal kita jadikan haram. Enggak boleh gitu ya. Jadi kita jaga hukum-hukum Al-Qur'an. Itu adalah bentuk membawa diri kita supaya kita sampai kepada kehidupan yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Kemudian wa ilmi halalihi wa haramihi, mempelajari, mengetahui apa yang dihalalkan, diharamkan di dalam Al-Qur'an. Itu nyambungnya. Jadi menjaga batas-batasnya, menjaga hukum-hukumnya, mengetahui halal haramnya di dalam Al-Qur'an. Ini adalah bagian dari mengamalkan Al-Qur'an itu. Cara kita mengamalkan Al-Qur'an itu adalah mempelajari apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ini kehidupan kita itu enggak dikoridori oleh halal haram, ya orang itu akan liar gitu ya. Ngawur saja gitu ya. Apa saja bisa diterjang gitu akhirnya. Jadi menjaga kehidupan kita supaya tetap ada dalam koridor halal haram gitu ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari kehidupan kita untuk bisa berada di dalam panduan Al-Qur'an itu. Maka kalau dewasa ini misalnya adalah tentang labelisasi produk halal gitu ya. Jadi labelisasi halal itu saya tidak mau masuk ke wilayah misalnya apakah ini dilakukan oleh siapa atau lembaga yang mana gitu ya. Dan lagi ramai ya di Omnibus Law itu apa dan seterusnya itu ya. Tapi yang harus kita ingat bahwa apa yang kita makan, yang kita gunakan itu mestinya adalah memenuhi kriteria kaidah halal haram ini. Jangan sampai kemudian kita ini nggak perhatian sama itu. Sebab kalau kehidupan kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengimani Al-Qur'an, tidak memperhatikan apa yang dihalalkan, diharamkan oleh Al-Qur'an, itu artinya kehidupan kita sudah lepas dari cahaya Al-Qur'an. Alhamdulillah mindali kalau sudah seperti itu ya. Jadi ini hal yang termasuk yang kita perlu kita pikirkan, kita renungkan bagaimana kehidupan kita supaya berada dalam koridor Al-Qur'an, yakni dengan memperhatikan halal haram dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya misalnya, kalau saya sama anak-anak itu latih begini ya. Misalnya ketika dia meminta sesuatu untuk dibeli, ya, yang pertama saya bisa latihkan begini ya. Tapi ayah boleh nggak ini? Aku beli yang ini gitu ya. Saya akan tanya, itu ada label halalnya nggak nak? Nah, gitu. Ketika dia ngecek, dia lihat, dicari, ada gitu ya. Oke, kalau ada, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Kamu perlu nggak barang itu gitu ya. Kemudian harganya, kemudian dan seterusnya lah gitu ya. Kita bisa untuk mengajak anak-anak kita berdialog tentang hal itu ya. Jadi yang pertama yang harus kita bicarakan adalah lihat dulu halal nggak itu nak gitu ya. Dan memang itu harus berulang-ulang ya sampai anak-anak kemudian mereka itu menjadi terbiasa gitu ya. Ketika mereka beli kemudian sudah nggak usah kita bilangin, mereka akan lihat sendiri gitu. Oh ini halal, oh ini dan seterusnya. Itu akan menjadi sebuah value gitu ya, menjadi seperti refleks pada dirinya bahwa saya harus halal yang saya makan gitu ya. Begitu juga nanti ketika dia misalnya mau membeli sesuatu dan di situ tidak jelas halal haramnya, tentu akan timbul di hatinya ini halal enggak, ini haram enggak ya gitu ya. Nah, ini yang kita inginkan adalah anak-anak diri kita sendiri itu punya kepekaan gitu ya terhadap persoalan halal haram ini gitu. Jangan sampai kemudian kita ini bablas saja gitu ya, enggak perhatian sama sekali kepada masalah halal haramnya. Terutama kalau dalam konteks zaman sekarang yang apa yang kita konsumsi, apa yang kita kenakan, apa yang melekat di badan kita maupun di sekitar kita. Kemudian bentuk lain dari mengimani Al-Qur'an itu adalah
tabjili ahli wa huffazi. Kata Imam Al-Baihaqi, Imam Abul Ma'il Al-Qazwini, di antara bentuknya adalah menghormati ahli Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran dan para penghafal Al-Quran itu memiliki keistimewaan bukan karena dianya, tapi karena Qurannya. Gitu ya. Karena Quran dalam dirinya, maka kemudian orang ini menjadi dimuliakan. Jadi kalau kita bilang kan, kadang-kadang kan kita mungkin bisa membayangkan contohnya begini ya. Sesuatu yang melekat pada seseorang itu kemudian membuat dia berubah. Jadi misalnya orang itu semula memakai pakaian yang lusuh gitu ya. Pakaiannya itu kotor. Ketika dia datang ke suatu tempat gitu ya, bisa jadi orang itu kemudian malah diusir gitu ya. Padahal bisa jadi orang ini sebenarnya orang yang sangat mulia, cuman nggak dikenal, dia pakai baju yang kotor, yang lusuh, akhirnya kemudian dia diusir gitu ya. Tapi coba, ada orang yang sebenarnya itu kedudukannya rendah dan hina, bisa saja kemudian orang itu dia mengenakan pakaian yang mewah, gajinya dihormati juga gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya ada hal-hal yang bisa gitu ya, membuat diri kita itu terangkat ketika kita lekatkan kepada diri kita sendiri. Kita ini sebagai manusia, saya dan Anda semuanya sama. Gitu ya. Tapi begitu kemudian kita melekatkan ke dalam diri kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka firman Allah yang kita hafal itu akan menjadikan derajat kita terangkat. Derajat kita menjadi terangkat. Maka orang-orang yang di dalam dirinya itu ada Al-Quran, kita muliakan, niatnya adalah bukan memuliakan pribadinya semata-mata, ya, tapi memuliakan firman Allah yang dia hafal itu. Jadi dia menjadi mulia karena adanya firman Allah yang dia hafal. Sebagaimana kalau kita bisa kasih contoh misalnya mushaf Al-Quran, gitu ya. Mushaf Al-Quran itu kalau kita lihat zahirnya, dia itu bisa terbuat dari kertas yang sama sebagaimana katakanlah majalah atau buku-buku yang lain. Tapi ketika kemudian padanya dicetakkan, dituliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah tidak bisa memperlakukan lagi kertas yang di situ sudah jadi mushaf Al-Quran itu sebagaimana kita memperlakukan koran, memperlakukan majalah, memperlakukan buku-buku yang lain. Kenapa? Karena kemuliaan apa yang dikandung oleh kertas itu berbeda. Begitulah ketika kita ini memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, niatnya adalah memuliakan Al-Quran yang ada pada dirinya. Para penghafalnya Al-Qurannya. Secara spesifik, Ahlul Quran itu siapa sih? Ahlul Quran itu tentu saja dimaksud Al-Quran diantaranya adalah orang yang mengamalkan Al-Qurannya, yang dia mengerti Quran dan kemudian mengamalkannya. Karena ya ada juga sih orang yang kemudian hafal Al-Quran misalnya gitu ya, ngerti Al-Quran tapi kemudian hidupnya bertentangan dengan Quran. Ya ada juga gitu kan orang-orang yang bahkan itu non muslim pun ada juga itu ya, ceritakan ya, kita banyak cerita ya, dengar-dengar itu ada juga orang non muslim itu yang bahkan menghafal Al-Quran tapi niatnya ternyata adalah memusuhi Al-Quran gitu ya. Nah, orang-orang begini akan beda lagi gitu ya. Nah, jadi Ahlul Quran yang dimaksudkan adalah orang yang mengimani Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Bukan cuman dia ini menjadi orang yang hanya memperalat Al-Quran saja. Oke. Kemudian selanjutnya ya, di antara bentuk kita memuliakan Al-Quran itu adalah wastisharuha yuhiju ilal buka min mawa'idillahi azza wa jalla wa wa'idihi. Kita merasa takut kepada ancaman-ancaman Allah dan merasa berharap kepada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Di antara bentuk mengimani Quran itu adalah ketika Allah menyatakan sesuatu di dalam Al-Quran, misalnya tentang janji-janji Allah tentang surganya, tentang karunia-Nya yang dia siapkan bagi orang-orang yang beriman, bentuk keimanan kita itu adalah ya mempercayai, mengharapkan. Ketika kemudian Allah memberikan di dalam Al-Quran ancaman-ancaman bagi orang-orang yang berdosa, gitu, orang-orang yang melakukan maksiat, yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka bentuk keimanan kita kepada Al-Quran itu adalah ya mempercayai dan rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan itu. Jadi ini di antara hal-hal yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Abdul Ma'ali Al-Qazwini, bagaimana kita bisa termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Kalau ayat-ayatnya, hadis-hadisnya ada banyak gitu ya. Misalnya disebutkan sebagian itu terkait ini, misalnya adalah Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, khairukum atau afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa orang terbaik atau orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, di zaman modern sekarang gitu ya, zaman sekarang ini ya mempelajari Al-Quran itu sebenarnya kan ada banyak sekali ya yang bisa kita jadikan sebagai jalan untuk mempelajari Al-Quran itu ya. Jangan membatasi misalnya hanya jangan membaca saja gitu ya. Membaca Al-Quran itu ya termasuk mempelajari, tapi jangan sampai hanya di situ saja. Sebab ternyata di dalam Al-Quran itu juga ada hal-hal yang misalnya berkaitan dengan sesuatu yang baru ditemukan di zaman modern ini. Gitu. Misalnya ada seorang yang ahli embriologi, dia baru tahu ternyata di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tentang embriologi itu bahkan sejak 1400 tahun yang lalu. 14 abad yang lalu sudah dijelasin. Padahal waktu itu dunia kedokteran belum semaju itu. Yang membuktikan bahwa Quran itu benar-benar dari Allah yang menciptakan manusia, bukan karangan manusia. So, kalau karangan manusia, Nabi Muhammad nggak punya mikroskop, Nabi Muhammad nggak punya USG, gitu ya. Tapi beliau karena mendapat wahyu dari Allah, beliau kemudian menceritakan ya, menceritakan apa yang diwahyukan Allah kepada beliau, ya, mengungkapkannya kepada kita ini, ya, Quran ini, ya Allah turunkan kepada beliau dan kemudian kita bisa memahami, gitu ya. Oh, ternyata begitulah, gitu ya. Allah sudah sejak sekian waktu yang lalu sudah menjelaskan tentang embriologi dan banyak yang lain ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa dalam salah satu hadisnya, Innallah, ini riwayatnya Imam Muslim ya, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan begini ya. Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah ini mengangkat derajat sebagian kaum, sebagian orang dengan Quran ini, dan juga menjatuhkan dengan Quran ini sebagian yang lain. Mari kita lihat contoh ya. Di dalam Al-Quran itu ada orang yang ketika dia masih hidup, itu kehormatannya sudah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu adalah Abu Jahal, paman Rasulullah sendiri. Di dalam Asbabun Nuzul diceritakan bahwa surat Al-Lahab itu ya, surat Al-Lahab ya, Tabbat Yada Abi Lahab itu turun pada sekitar tahun ketiga kenabiannya. Setelah 3 tahun Rasulullah menjadi nabi, surat ini turun. Di awal-awal Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan di atas Bukit Sofa, beliau memanggil keluarganya. Ketika itulah kemudian ada yang merespon dengan halus, tapi ada yang kasar. Salah satu yang kasar adalah Abu Lahab, paman Rasulullah ini. Abu Lahab ini mengucapkan kalimat yang keras dan kasar sampai Rasulullah itu merasa terluka gitu ya. Bagaimana sakitnya dia dikhianati oleh orang yang paling dekat ya, ditolak gitu ya oleh paman beliau sendiri ya, dimusuhi, dicaci maki oleh paman beliau sendiri. Nah, saat itu Rasulullah sangat terpukul, sangat terpukul. Maka untuk menghiburnya, Rasulullah itu kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surat Al-Lahab itu ya. Ketika Abu Lahab itu mengatakan kepada Rasulullah, "Tabban laka ya Muhammad," gitu ya. Celaka engkau wahai Muhammad. Allah membalas gitu ya dengan mengatakan bahwa tabbat yada abi lahabiyu wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia benar-benar celaka. Ayat-ayat selanjutnya sampai akhir ini menjelaskan diantaranya bahwa
Abu Lahab itu akan masuk neraka ya. Saya selanarong lahab. Dia akan masuk neraka yang berkobar-kobar. Nah, pertanyaannya begini, gitu ya. Apakah Abu Lahab langsung mati ketika ayat ini surat ini turun? Ternyata tidak. Surat ini kan turun tahun ketiga kenabian. Setelah Rasulullah 3 tahun jadi nabi. Nah, pertanyaannya kapan Abu Lahab mati? Abu Lahab ini mati ternyata pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah itu berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah itu perang Badar, Abu Lahab ini mendengar kaum Quraisy itu kalah dalam perang Badar, dia seperti stres gitu, stroke. Dia langsung mungkin kayak tekanan darah tinggi, stroke, terus mati beberapa hari waktu kemudian setelah itu. Nah, tadi kan dia turunnya surat Al-Lahab ini kan tahun 3 kenabian, meninggalnya tahun kedua Hijriah. Ada jeda waktu 12 tahun ya, karena Rasulullah itu di Mekah kan 13 tahun. Jadi turunnya tadi tahun ketiga berarti Rasulullah di Mekah 10 tahun lagi, kemudian Abu Lahab mati 2 tahun kemudian ya, setelah Rasulullah hijrah tahun kedua Hijriah, Abu Lahab baru mati. Jadi 12 tahun sebelum dia mati, Allah sudah menurunkan vonis bahwa Abu Lahab itu akan masuk neraka. Ada orang-orang kayak begini gitu ya, yang Allah sudah jatuhkan kehormatannya bahkan ketika dia masih hidup. Padahal Abu Lahab ini di dalam riwayat disebutkan, kenapa dia disebut Abu Lahab? Ya, Lahab itu sebenarnya artinya adalah orang yang, Abu Lahab orang yang wajahnya bercahaya seperti api berkobar gitu ya. Punya energi berkobar, terus putih kemerah-merahan gitu ya, ganteng orang gitu ya, tampan sekali. Istrinya tuh namanya Ummu Jamil. Ummu itu ibu, bu gitu ya. Jamil cantik, cantik dan kaya. Dua-duanya adalah orang yang terhormat dari keluarga terhormat, kaya, cantik dan ganteng. Tapi ketika mereka masih hidup, Allah sudah memvonis neraka untuk mereka. Ini adalah salah satu contoh orang yang dijatuhkan martabatnya oleh Al-Quran ketika dia menolak Al-Quran. Tapi juga ada sebaliknya, orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan Quran itu. Ketika dia mengimani Al-Quran, maka Allah angkat derajatnya. Meskipun orang itu di masa hidupnya termasuk orang yang paling hina di mata masyarakat waktu itu. Contohnya misalnya adalah Bilal bin Rabah. Gitu ya. Bilal bin Rabah ini di masa hidupnya adalah seorang budak. Dia ini nggak ada harganya di mata tuannya, karena dia sudah beriman, terus tidak mau disuruh murtad, tidak ada harganya begituannya. Sampai disiksa, mau dibunuh gitu ya. Dianggap sudah nggak berguna gitu ya, disiksa dengan berbagai macam siksaan sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi akhi ukhti rahimakumullah, kita tahu bahwa sekarang ini semua muadzin di masjid-masjid pada dasarnya adalah mengikuti jejaknya Bilal bin Rabah ini. Dan bahkan kita juga saksikan di masjid-masjid itu namanya muadzin di mana-mana disebut Bilal. Namanya bisa jadi namanya Ahmad, namanya Ali, namanya Abdullah, disebut Bilal. Gitu. Kenapa? Nah, ini nama Bilal bin Rabah ini abadi. Gitu ya. Sampai hari kiamat nanti, orang yang pertama berazan dan diikuti oleh semua orang di belakangnya. Dan kita tahu azan itu panggilan sholat. Gitu ya. Yang mengikuti jejaknya Bilal bin Rabah. Orang yang dulunya sangat hina dan rendah di mata masyarakat, berkat keimanannya kepada Quran, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dikenang sampai hari kiamat. Nah, ini betapa Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjatuhkan orang dengan Quran itu dan juga mengangkat derajat orang dengan Quran itu. Dan contoh yang lain masih banyak gitu ya. Contoh yang lain masih banyak. Jangan bisa lihat semuanya di sejarah, bisa lihat dalam kehidupan kita saja di sekitar kita ya. Nah, kemudian ada hadis lagi yang dicatatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam ini ada di dalam Sahih Bukhari juga ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah pernah menyatakan begini ya, la hasada illa fitnatain. Kita nggak boleh iri kecuali kepada dua orang, kepada dua macam orang. Pada dasarnya iri itu nggak boleh, tapi secara khusus Rasul itu membolehkan kita iri kepada dua macam orang. Apa itu? Rajulun atahullahu hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wan nahar. Orang yang menghafal, punya hafalan kitabullah, entah berapa banyak,
terus kemudian dia gunakan hafalan kitabullahnya itu untuk sholat di siang hari maupun di malam hari. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka orang seperti ini, gitu ya, orang yang punya hafalan Al-Quran dan kemudian kehidupannya itu diisi dengan ibadah, sholat, dan dia sholatnya itu dia dalam sholatnya dia baca Quran, orang begini yang patut kita iri, gitu ya. Orang yang punya hafalan Quran dan kemudian dia rajin mengerjakan sholat. Kita boleh iri pada orang begini ya. Irinya kepada apa ya? Kepada hafalan Qurannya, kepada sholatnya, kepada ibadahnya, kepada ketekunannya tadi ya. Kepada ketekunan. Maksudnya kita pengen meniru, kita pengen seperti dia, gitu, bukan pengen mencelakakan dia. Nah, ini orang yang pertama, yang jenis pertama yang boleh kita iri, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita iri itu kepada kayak sekarang contoh ya, apa misalnya ya, iri kepada orang yang banyak followernya, gitu ya, di Instagram kah, itulah. Kita belum tentu lah tahu orang itu nasibnya di akhirat kayak apa ya kalau cuma follower di dunia ini ya. Orang punya akun di YouTube banyak subscribernya gitu ya. Nah, belum tentu kemudian nasibnya di akhirat nanti akan baik ya. Irilah kepada hal-hal yang esensial seperti ini gitu ya. Iri kepada orang yang di dalam dirinya itu ada hafalan Quran dan kemudian dia gunakan Al-Quran itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk cari dunia ya. Sebab ada juga orang itu yang punya hafalan Quran tapi dia pakai untuk ya nyari dunia gitu ya. Nyari dunia. Nah, ini masalah kalau seperti ini ya. Nah, salah satu contoh yang misalnya begini ya. Kalau di beberapa waktu belakangan ini kan banyak sekali ma'had-ma'had tahfidzul Quran ya. Kami sendiri di Malang itu juga punya pondok tahfidz Quran baik di putra maupun putri. Nah, kami sering ngingetin gitu ya, santri-santri kita ingetin begini ya, nak, kamu kalau ngafalin Quran jangan sampai niatmu itu adalah supaya nanti bisa dapat beasiswa di universitas ini, fakultas ini dan itu. Keliru gitu ya. Menghafal Al-Quran itu jangan ditujukan untuk hal-hal semacam itu. Itu urusan duniawi kecil gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian menghafal Al-Quran ditukar dengan beasiswa perguruan tinggi ini, perguruan tinggi itu. Sebab apa? Sebab kalau kemudian orang itu memperlakukan hafalan Qurannya seperti itu kayak tiket aja ya. Kita ini misalnya ya, kalau beli tiket untuk masuk ke satu tempat, begitu kita sudah masuk ke dalamnya, tiketnya udah nggak berguna lagi, udah nggak bisa dipakai orang. Artinya kemudian bisa kita buang. Nah, kalau kita gunakan hafalan Quran itu hanya untuk tiket masuk perguruan tinggi, jangan-jangan nanti habis itu kemudian Qurannya nggak diperdulikan, gitu ya, dibuang. Padahal Quran itu untuk petunjuk kehidupan. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi saya kira kita semuanya perlu ngingetin ya anak-anak kita barangkali yang ayah, ibu, gitu ya. Saya pengen hafalin Quran. Kenapa kamu nggak hafalkan? Aku pengen nanti supaya dapat beasiswa ini dan itu. Karena di perguruan tinggi yang ini fakultasnya keren, di situ syaratnya kalau pengen dapat beasiswa, gitu ya, di antaranya adalah harus 30 juz hafal Quran. Wah, jangan sampai, gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini perlu kita ingetin gitu ya kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian keliru ke diri kita sendiri ya. Kalau jenengan punya pondok, punya lembaga tahfidz ya jangan sampai anak-anak yang belajar di dalamnya itu niatnya adalah untuk seperti itu. Oke. Yang kedua, warajulun atahullahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana laili wan nahar. Orang yang kita boleh iri kepada dia itu iri kepada amalnya itu adalah orang yang punya harta kemudian dia gunakan untuk bersedekah. Banyak bersedekah malam siang. Panjang waktu banyak bersedekah. Irilah kepada orang yang begini. Bukan iri kepada hartanya ya, iri kepada sedekahnya gitu ya. Iri kepada bagaimana dia menempatkan karunia Allah itu untuk taat kepada Allah. Sebab ada juga kebalikannya gitu ya. Ada orang yang kemudian mendapatkan karunia Allah dia pakai untuk lain-lain. Dapat karunia Allah macam-macam gitu ya. Dipakai untuk yang nggak karu-karuan gitu ya. Jadi irilah kepada bagaimana orang itu dapat karunia Allah dan dia tempatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
tiru yang kayak gitu ya. Tiru yang kayak gitu. Ini kalau kita kiasin secara lebih longgar, misalnya begini, orang dikasih oleh Allah suaranya bagus. Nah, terus dia pakai untuk apa? Untuk ngaji Quran. Bagus, ngaji yang bagus, kemudian orang bisa terharu mendengar bacaan Qurannya. Nah, ini kalau ini benar ini. Tapi kalau hanya dipakai untuk nyanyi-nyanyi yang nggak baru-baruan, ya enggak lah gitu ya. Ada orang yang kemudian dikasih oleh Allah kecerdasan akal. Ya, pinter pemrograman misalnya ya, kalau kayak di Steam. Terus dipakai ngapain? Pemrograman itu kemampuan dia untuk pemrograman dia pakai untuk menciptakan program-program yang bermanfaat untuk kaum muslimin gitu ya. Ya kita tahu contohnya kalau di HP kita itu ada Quran digital gitu ya. Betapa banyak jariah dari orang yang menciptakan Quran digital ini ya. Luar biasa ya. Banyak orang yang kemudian bisa membaca Al-Quran dengan semakin mudah gitu ya. Orang yang menciptakan pemrograman program Quran digital ini tentu dia punya ilmu yang sepadan dengan yang cocok dengan yang namanya pemrograman ini ya. Kalau orang seperti saya yang nggak ngerti pemrograman nggak bisa. Tapi ilmunya tadi itu dia pakai untuk kemudian ya, ditempatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga orang yang punya ilmu pemrograman tapi dipakai yang lain. Misalnya dipakai apa? Pakai nyuri kartu kredit gitu ya, membobol bank, pakai untuk membuat virus yang akan mengacaukan internet gitu ya, membuat data-data milik seseorang hilang. Ini berarti orang justru akan menjadi celaka ya gara-gara ilmunya, kepandaiannya dalam pemrograman. Atau orang punya misalnya ini ya, punya harta yang banyak terus dipakai untuk apa gitu ya? Dipakai untuk membiayai pesta-pesta yang di situ banyak maksiat, ada miras, pergaulan bebas, perzinahan. Wah, kalau begini berarti dia dapat karunia Allah tapi salah menempatkannya. Kita nggak boleh iri sama orang yang kayak gini ya. Nah, itu yang dilakukan adalah fasad ya, kerusakan semata-mata. Jadi akhir dan ukhti rahimakumullah, di antara bentuk yang kita kembali ke topik yang kita kaji saat ini, yakni tentang bagaimana kita mengimani Al-Quran. Tadi itu ya, bagaimana membawa kehidupan kita ini selangkah demi selangkah semakin dekat dengan apa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadisnya yang mengacu pada dasarnya mengacu kepada Al-Quran. Nah, terakhir sebelum nanti saya tutup, ada tiga sarana ya, yang paling tidak ini di antara sarana-sarana yang lain yang ada ya, karena keterbatasan waktu. Ada di dalam Al-Quran itu ada 3 kosakata yang digunakan untuk menyebut hal yang sebenarnya berbeda, tapi saling beririsan. Cuma dalam bahasa Indonesia, 3 kata ini diterjemahkan secara sama. Padahal maknanya berbeda ya. Ada perbedaan yang tipis dan halus ya. Ketiga kosakata itu adalah qiraah, kemudian tartil, dan tilawah. Ya, qiraatul Quran, terjemahnya dalam bahasa Indonesia baca Quran. Ya. Tartil Al-Quran, baca Quran. Tilawah Al-Quran, baca Quran juga. Padahal 3 kosakata ini ternyata berbeda ya. Tilawah, qiraah, tartil ya. Itu bukan sama-sama membaca. Nah, kami pernah coba untuk ya sedikit riset ya ke kamus-kamus, sebenarnya ketiga kosakata ini apa sih yang ditekankan? Apa perbedaannya dan apa persamaannya? Ya? Kalau persamaannya ketiga-tiganya melibatkan yang namanya membaca, gitu ya. Tapi gitu ya, ada titik tekan yang berbeda dari ketiganya itu. Yang pertama begini, qiraah itu misalnya digunakan di dalam wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Iqra itu. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa makna Iqra ya? Makna Iqra itu ternyata bukan cuma membaca dalam arti seperti membaca buku gini, tapi adalah yang dimaksud itu adalah penekannya pada memahami apa yang dibaca itu ya. Karena salah satu makna al-qiraah itu ada al-faham atau al-fiqh, artinya ngerti. Jadi ketika kita ini mengatakan qiraatul Quran, membaca Quran yang dimaksud adalah membaca sekaligus memahami. Ada upaya memahami.
Nah, jadi yang pertama kalau kita ingin hidup kita itu semakin dekat dengan Al-Quran adalah kalau baca upayakan untuk paham. Ya minimal bagaimana upayanya, punya ilah Quran terjemah kalau kita ini nggak ngerti bahasa Arab gitu ya. Punya ilah Quran terjemah. Kalau pengen lebih tinggi belilah tafsirnya gitu ya. Cari tafsir yang terjemahnya bagus gitu ya. Ada banyak sekarang ini buku-buku yang beragam ya. Jadi yang pertama, tingkat pertama atau bukan tingkat pertama ya, bentuk pertama dari 3 bentuk itu diantaranya ketika kita berinteraksi dengan Quran adalah upayakan ketika membaca itu paham. Jangan cuma membaca kata saja ya, jangan cuma membaca kalimat saja, tapi juga paham. Jadi itu yang dimaksud dengan qiraah, baca, paham. Yang kedua ada namanya tartil. Tartil itu membaca juga, tapi yang dimaksud membaca di sini adalah membaca dengan tepat makhraj hurufnya dan hukum tajwidnya. Nah, kita ketika membaca Al-Quran jangan sampai kemudian ngawur, gitu ya, tidak digurukan, gitu ya, panjang pendeknya salah, makhrajnya nggak benar, gitu ya, wakofnya nggak pas. Ini yang dimaksud dengan membaca tartil itu adalah membaca dengan tepat sesuai dengan hukum-hukum yang menjadi patokannya dalam bacaan Al-Quran itu. Maka ketika kita ini berinteraksi dengan Al-Quran, ya, di antara sarana yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Quran itu adalah yang membacanya itu dengan tartil, membacanya itu dengan benar, gitu ya, makhrajnya benar, tajwidnya benar, gitu ya, panjang pendeknya benar, wakofnya, ibtidaknya benar, gitu ya. Itu namanya tartil ya. Jadi setelah yang pertama tadi adalah kita membaca sekaligus paham, yang kedua adalah membaca dengan benar. Sebab kalau kita ini membaca Quran itu tidak benar, gitu ya, kita sendiri dengar itu juga sepet di telinga, gitu ya, nggak enak dengar itu, nggak enak kita dengar. Tapi kalau kita kemudian bacanya enak, kita sendiri merasa nyaman dan orang lain mendengar juga nyaman. Yang kedua, yang terakhir adalah tilawah. Tilawah itu membaca, benar juga, sama membaca. Tapi ada tindakan lain adalah membaca sekaligus mempraktekkan apa yang dibaca itu. Jadi contohnya kalau dalam bahasa kampanye begini, misalnya ada tulisan gitu ya, tulisan kawasan wajib masker. Nah, gitu. Sekarang kan banyak orang harus pakai masker gitu ya. Atau sebelum masuk ke sini cuci tangan dulu gitu. Kan ada tulisan gitu ya. Sebelum masuk kantor ini tolong cuci tangan. Kita sudah baca kan tulisannya, kawasan wajib masker. Tapi tulisan itu bukan cuma untuk dibaca, tapi untuk dilakukan instruksinya. Ketika ada tulisan kawasan wajib masker, sementara kita nggak pakai masker, maka kita kemudian ya pakai masker. Nah, berarti kita baca terus mengikuti apa yang diperintahkan dalam bacaan itu. Akhirnya kita pakai masker. Itu yang dimaksud tilawah itu begitu. Baca, praktek. Ada tulisan lagi sebelum masuk ke sini cuci tangan dulu pakai sabun atau pakai desinfektan, gitu ya. Hand sanitizer misalnya, gitu ya. Oke, berarti habis baca tulisan itu kita ngapain? Ya cuci tangan. Itu namanya tilawah ya. Baca, setelah kita baca ngerti apa yang dibaca, kemudian mempraktekkan. Nah, Quran itu begitu, gitu ya. Ada di dalam bacaan-bacaan Quran itu yang isinya perintah untuk kita. Itu bukan cuma dibaca aja, ya, tapi dipraktekin, gitu ya. Dipraktekin. Contohnya adalah Allah menyatakan di dalam surah ini ya, di dalam surah Al-Kautsar, surat yang pendek aja lah, gitu ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini maksudnya apa ya? Fasholli li rabbika, salatlah kamu untuk Tuhanmu wanhar, dan sembelihlah kurban. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini ya, kalau tiba hari raya Id, maka ikutilah salat Id, wanhar, dan sembelih kurban. Nah, ngamalinnya apa ya? Kalau tiba hari raya kurban ya berkorbanlah, gitu ya. Kalau belum mampu gimana? Ya nabung, gitu ya. Kalau kan langsung misalnya langsung beli kambing mahal kan di hari raya kurban, nabunglah dari awal, atau mungkin melihara sendiri kambing, gitu ya. Nah, ini berarti bentuk mengamalkannya tadi itu ya. Di dalam Quran disebutkan fasholli li rabbika wanhar, sudah kita baca ngerti, salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban, terus praktek. Ngapain? Ya, salat, terus kemudian praktek, berkorban, gitu ya. Jadi ini contoh-contoh yang dimana kita bisa lakukan. Nah, oke. Akhir rahimakumullah, 3 hal tadi ya.
Jadi kalau kita pengen semakin dekat dengan Quran, way to the Quran, jalan untuk bisa kita nyampe ke Quran itu, kita kemudian nyampe ke dunia Al-Quran, sampai pada pesan-pesan Al-Quran. Yang pertama adalah baca sekaligus pahami, bisa melalui terjemah yang paling ringan. Selanjutnya baca tafsirnya, gitu ya. Atau mungkin lebih tinggi lagi belajar bahasa Arab. Nah, gitu ya. Belajar ulumul Quran, belajar ilmu-ilmu Quran. Yang pertama baca dan pahami. Yang kedua baca dengan benar sesuai kaidah makhrajnya, kaidah tajwidnya, panjang pendeknya dan seterusnya. Semakin kita baik membacanya, insya Allah akan semakin nyaman dan enak. Jadi, yang ketiga adalah baca dan usahakan untuk mengamalkan. Nah, jadi ada qiraat, ada tartib, ada tilawah. Itu adalah sarana untuk kemudian kita bisa sampai kepada Al-Quran. Way to the Qurannya. Jalan yang kita tempuh untuk membawa kita sampai kepada pesan-pesan inti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Quran. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustadz Amin Mukhtar. Bagi para jamaah, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung di chat atau raise hand. Nanti akan diberi kesempatan untuk langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Nah, di sini sudah ada satu pertanyaan Pak Ustadz nih dari Tantra. Izin bertanya, apa maksud dari adab batin membaca Al-Quran? Oh, ya. Jadi baik ya, adab batin gitu. Jadi kan ini kalau kaitannya dengan baca Quran kan ada adab zahir, ada adab batin ya. Adab zahirnya itu adab lahiriah fisik kita. Tentunya misalnya adalah ya kalau kita ini mau baca Quran tentu di tempat yang suci, yang bersih gitu ya, yang pantas. Jangan baca misalnya di tempat yang kan salah satu yang nggak boleh kan baca Quran di kloset gitu ya, di WC gitu ya, di kamar mandi, kamar kecil nggak boleh. Jadi adab lahirnya diantaranya adalah yang pertama tempatnya yang suci, mungkin pakai pakaiannya bersih, badannya juga suci dari kotoran dan najis, itu adab lahir ya. Adab lahir lagi misalnya adalah diantara adabnya duduk menghadap kiblat, gitu ya. Qurannya tidak ditaruh di lantai, tapi dipegang dengan tangan dan seterusnya. Itu ada adab lahir. Nah, adab batin adalah ya kalau yang tadi yang lahir ya, sikap batin kita ketika membaca Al-Quran. Misalnya apa ya? Misalnya begini ya, ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang bercerita tentang azab Allah, maka hati kita menjadi takut. Takut kepada azab Allah itu. Nah, kalau ketika kita membaca ayat-ayat yang bicara tentang karunia Allah, gitu ya, karunia Allah yakni bicara tentang misalnya cerita tentang surga, cerita tentang pemberian Allah yang akan diberikan bagi orang-orang yang beriman, gitu ya. Gimana sikap kita? Kita berharap, gitu ya, bergembira dan berharap. Nah, jadi adab batin itu diantaranya adalah apa istilahnya itu ya? Seperti berdialog, gitu ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah memberikan ancaman, kita merasa takut. Ketika Allah menceritakan tentang karunia-karunia, kita merasa gembira dan berharap. Itu diantara adab batin. Ada batin yang lain lagi, kalau tadi itu ya, ada lagi misalnya adalah kita apa ya? Kalau ini ada contohnya misalnya begini ya. Jangan sampai kita kemudian meragukan gitu ya. Kalau boleh dibilang itu bahasa gampangnya gitu ya, meragukan meskipun mungkin barangkali akal kita nggak nyampe ke situ gitu ya. Nggak nyampe untuk bisa memahami apa yang diceritakan di situ gitu ya. Jadi mengimani secara penuh apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu meskipun akal pikiran kita itu barangkali belum nyampe gitu ya, belum nyampe untuk bisa memahaminya. Ya, kalau di zaman sekarang kan misalnya ya,
Ada hal yang bisa kita pahami, sudah kita pahami ya. Tapi bayangkanlah gitu ya. Contohnya kalau misalnya ya, di masa yang lalu ya, ketika ayat Quran itu turun kepada para sahabat di zaman siapa ini? Zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu gitu ya. Kan ada hal-hal yang saat ini tuh udah biasa bagi kita, dulu itu belum bisa difahami secara langsung waktu itu. Contohnya adalah tentang bagaimana Allah menciptakan tahap-tahap, Allah menciptakan embrio di dalam rahim itu. Di zaman itu orang belum bisa melihat secara langsung karena belum ada USG, belum ada foto dengan ini ya, untuk melihat di dalam kandungan, belum bisa. Jadi sekarang ini kalau kita lihat foto-foto janin itu kan udah biasa aja gitu ya. Entah di majalah, di TV, di koran, di film gitu ya. Udah biasa. Di zaman itu coba bayangkan ya, gimana mereka itu mengimani hal itu. Terus ada nggak hal-hal yang sekarang ini belum bisa kita pahami, tapi kemudian apa namanya ya wajib kita imani saja ya. Tampaknya ya masih banyak gitu ya. Misalnya berkaitan dengan akhirat ya, berkaitan dengan akhirat ya. Allah akan menceritakan di dalam Al-Quran itu berbagai macam hal tentang bagaimana nanti di akhirat itu terjadi ya. Nah, kita mungkin akal kita belum nyampe, nggak bisa memahaminya, nggak apa-apa gitu. Kita imani apa yang diceritakan dan jangan sampai kita meragukannya. Nah, ada batin, kalau kita meragukan yang seperti ini berarti ada batin kita sudah nggak pas ya. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah begitu. Baik, syukur jazakallah Pak Ustadz. Ya. Semoga cukup ya, Tantra. Ya. Kang Tantra. Baik Pak Ustadz, berhubung belum ada yang bertanya, saya izin bertanya Pak Ustadz. Ya, oke, monggo. Bagaimana caranya untuk menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran, terutama untuk pemuda zaman sekarang yang notabene kebanyakan dari pemuda zaman sekarang itu lebih banyak dengar musik daripada dengar Al-Quran ya Pak. Baik ya. Gimana caranya kita bisa menanamkan kecintaan kepada Al-Quran gitu ya. Jadi kalau di bahasa Jawa itu ada istilahnya sih ya. Witing tresno jalaran saka kulino gitu ya. Awal mula kita itu bisa mencintai sesuatu kadang-kadang itu bermula dari karena sering berinteraksi gitu ya. Jadi kita ini nggak akan tumbuh rasa cinta kita kepada Al-Quran kalau nggak sering berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Quran. Gitu ya. Nah, jadi salah satu tips misalnya begini. Jadi deketin Quran itu kepada kita. Gimana gitu ya? Nah, misalnya adalah kalau kita kemana-mana bawa gitu ya. Jadi apakah di tas kita ada mushaf Quran? Di tas kita ada Quran gitu ya. Mungkin juga bahkan di saku kita ada Quran kecil gitu ya. Nah, yang dari saku di HP kita diinstal Quran gitu ya. Mungkin juga di kamar kosan atau di rumah kita setel murotal Quran gitu ya. Kita punya audio Quran, carilah. Sekarang ini kori-kori yang suaranya bagus banyak lah gitu ya. Mau yang kemudian suara kori anak-anak gitu ya, kori dewasa. Banyak sekali ya. Jadi yang menjadi sarannya adalah bagaimana Quran itu dekat sama kita gitu ya. Di dekat kita ada banyak yang bisa digampang kita raih gitu lah. Jadi jangan sampai kemudian jauh gitu ya. Udah di tas nggak ada mushaf, di kamar juga nggak ada mushaf Al-Quran, di HP juga nggak ada aplikasi Quran, nggak pernah juga ada audio Quran gitu ya. Nah, di rumah juga nggak pernah didengerin, diputer yang namanya murotal Al-Quran, ya tambah susah lagi gitu ya. Jadi yang pertama adalah banyak berinteraksi gitu ya, banyak berinteraksi dengan Quran itu dengan cara-cara seperti tadi. Kemudian yang lain lagi itu memang dalam tanda kutip itu rotok dipaksa, gitu. Harus dipaksa. Nah, jadi apa ya bahasa gampangnya itu gini ya. Kita ini makhluk yang disebut insan gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kan insan ya, manusia itu dari kata insan ya. Jadi disebut insan dalam bahasa Arab dan manusia itu disebut insan ya.
Apa makna insan itu? Kata ins itu artinya akrab. Para ulama mengatakan bahwa kenapa manusia dalam bahasa Arab disebut insan? Karena manusia itu akan mencintai sesuatu yang akrab dengan dia. Nah, jadi kalau kita ingin mencintai Al-Quran, maka memang kita harus akrab dengan Quran itu. Ya, harus dekat gitu ya dengan Quran itu. Kalau kita ini belum bisa, ya kudu dipaksa gitu ya, harus dipaksa, dianggap bahwa itu penting ya, dijadikan itu penting, kemudian dipaksa gitu ya. Jadi kalau kita ini menganggap Quran itu penting, ya memang harus dipaksa gitu ya. Contoh lah gini ya, kalau orang itu pengen gitu ya, pengen mendapatkan uang gitu ya, sebenarnya dia mungkin nggak mau gitu ya, untuk pas hujan-hujan gitu kerja, lebih baik tidur aja lah. Tapi kalau dia menganggap uang itu penting bagi dia, maka dia akan berangkat juga gitu ya. Nah, kalau kita anggap Quran itu penting, maka kita akan mau memperjuangkan gitu ya. Jadi yang kedua memang harus agak dipaksa. Kemudian yang ketiga, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh lingkungan dan teman itu sangat signifikan ya. Jadi kalau kita ini memang berdekat-dekat dengan berteman orang yang memang sehari-hari ya didengerin musik, ya mau nggak mau kita akan juga terbawa gitu kan, terbawa. Nanti teman kita mau kita ajak ngomongin Quran, ya dia nggak tertarik juga. Akhirnya belok lagi bicarain musik. Akhirnya kita juga ikut gitu ya. Jadi pengaruh teman dan gimana. Kalau kita pengen kemudian untuk itu ya memang harus punya komitmen sama teman kita gitu ya, sama orang yang bisa kita ajak komitmen. Yuk, gimana kalau kita ini saling saling janjian, motivasi, ayo kita bareng-bareng untuk baca Quran deh gitu ya. Sehari misalnya mau one day one juz gitu ya, sehari 1 juz bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi ini faktor teman ya, faktor teman. Jadi yang pertama tadi adalah faktor untuk bagaimana kita ini Quran itu ada di sekitar kita dekat gitu ya, ada mushaf di tas kita, di saku kita barangkali, di HP kita, atau ada audionya, di rumah kita juga kita puter gitu ya. Yang kedua, ya memang sedikit harus dipaksa, kalau nggak dipaksa kita ya kapan lagi juga akan bisa ke situ. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orang di sekitar kita itu juga kita punya komitmen bersama mereka untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mendekatkan diri kepada Al-Quran ya. Dan satu lagi gitu ya, yang saya tahu diantaranya memang manusia itu kan tertarik kepada sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang bagus dan indah. Kalau Anda semuanya pengen itu tersentuh dengan Quran, mulailah dengan mencari qori yang suaranya Anda sukai. Kalau saran saya adalah yang Anda sukai. Sebab hati kita itu tertarik kepada keindahan. Kalau kemudian bacaan Quran itu yang dibaca itu kita nggak tertarik, ya kita nggak bisa kangen kepada bacaan itu. Cobalah pilihlah, jangan yang panjang-panjang suratnya, surat pendek aja lah, gitu ya. Biasanya berkesan tuh misalnya surat-surat kayak surat Ar-Rahman, gitu, atau surat-surat di juz akhir ya, 28, 29, 30. Carilah, misalnya antum bisa download di internet, di YouTube banyak gitu ya. Pilihlah 1-2 surat atau mungkin 1 juz, carilah yang qori'nya itu suaranya yang menurut antum bagus ya. Karena kita ini selera, itu masalah selera ya. Jadi ada orang yang suka sama Syekh misalnya Rosid, ada suka Syekh sama Syekh Sudais, ada Syekh suka sama Syekh Muhammad Ayub, ada suka Syekh ini dan itu ya, beda-beda. Tapi yang jelas ketika kita ini merasakan, mendengarkan bahwa Quran itu kok didengar enak ya, indah ya, insya Allah akan menumbuhkan kecintaannya. Sama lah seperti apa sih yang membuat kita itu kangen dan bahkan ketagihan sama musik? Kan keindahnya itu kan. Kita merasakan, wah dengaran musik itu enak di telinga ya, nggak kemersep, wah gitu ya. Nah Quran itu sama gitu ya. Juga Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara kalian. Suara yang indah itu akan membuat hati kita tertarik kepada Quran. Carilah qori yang suaranya bagus,
yang sesuai dengan yang antum selera Anda ya. Dengarin berulang-ulang, itu insya Allah nanti akan ditumbuhkan di dalam hati kita itu ketertarikan sampai kemudian kita bisa merambah kayak. Dan itu harus dimulai gitu ya. Jadi jangan cuman nanti ya tarsok ya, ntar besok ya. Jadi kalau memang pengen, cobalah sekarang malam ini mungkin download lah, carilah 1-2 surat yang qori'nya Anda sukai, suaranya masukkan ke HP Anda, dan kemudian misalnya punya waktu yang agak senggang gitu, setelah itu dengerin ya. Nah itu nanti akan membuat kita jadinya lama-lama akan tertarik ya. Allah alam bisawab, insya Allah gitu ya. Baik, syukur jazakallah Ustaz. Nah kali ini ada pertanyaan lagi dari Kang Aditya Nugraha Ustaz. Oh iya. Saya bacakan ya. Pak Kiai, mengapa diterjemah bahasa Indonesia banyak ayat yang menyebutkan zat Allah itu dengan kata ganti kami? Oh iya. Ya, kan baik ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali gitu ya kata-kata yang sebenarnya itu adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata gantinya bentuknya jamak gitu ya, bentuknya jamak. Nah, apakah Allah itu lebih dari satu? Enggak begitu ya. Jadi bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri itu ada istilah, kan itu namanya lita'zim ya, penghormatan ya. Ketika kita mengatakan kami gitu ya, misalnya saya bilang gitu ya, kami di Malang gitu ya. Itu maksudnya kan bukan saya ini banyak gitu ya, tapi itu adalah bentuk untuk bahasa sopan gitu ya. Begitu juga di dalam Al-Quran itu ketika digunakan kata nahnu, kalau nahnu itu artinya kami, biasanya itu artinya banyak, tapi kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah untuk menunjukkan tadi ta'zim ya, penghormatan, keagungan dan seterusnya itu. Jadi bukan maknanya artinya jamak, bukan artinya Allah itu banyak, tapi kata ganti itu untuk menunjukkan keagungan, penghormatan gitu dan seterusnya ya. Jadi maknanya bukan jamak tapi ditaklim. Dan itu banyak sekali ya. Dalam bahasa Arab pun dikenal seperti itu ya. Jadi tidak cuma di Quran tapi juga di hadis-hadis. Rasulullah sendiri juga kadang-kadang menggunakan kata kami, tapi yang dimaksud adalah satu orang. Allah alam gitu ya. Begitu insya Allah. Baik, syukran Ustaz. Saya ingin bertanya lagi Pak Ustaz. Ya. Silakan. Saya sering lihat video YouTube Pak Ustaz ya mengenai non-muslim yang mendengarkan Al-Quran. Kenapa banyak di antara mereka menangis Pak Ustaz? Kenapa gitu bisa menangis gitu? Kebanyakan dari mereka menangis gitu. Terus kita nggak nangis gitu? Ya. Iya. Jadi kalau video yang seperti itu gitu ya, kalau videonya valid ya kan, ada juga videonya yang hoax gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita ingat satu hal ya, bahwa ini bukan kata-kata manusia gitu ya. Ini adalah firman Allah, Tuhan pencipta seluruh alam. Ya, namanya firman Allah tentu mengungguli dan melebihi kata-kata manusia gitu kan. Nah, itulah jadi apa istilahnya itu ya? Mukjizat dari firman Allah itulah yang kemudian menyentuh hati mereka gitu. Sehingga orang-orang yang bahkan nggak paham Al-Quran, nggak ngerti bahasanya atau baru pertama kali itu kemudian bisa merasakan keagungan firman Tuhannya itu ya. Meskipun mereka nggak mengimani gitu ya. Tapi karena firman Allah ini ya bukan kata-kata manusia, ini adalah firman pencipta sekalian alam, energinya gitu ya, itu menggetarkan hati sanubari. Nah, di sini adalah yang pertama karena faktor Al-Quran itu sebagai firman Allah ya. Jadi mukjizat dari kemukjizatan dari firman Allah itu sendiri yang mampu menjangkau hati manusia. Ini yang pertama ya. Yang kedua, seperti yang juga sudah saya katakan sebelumnya tadi, di antaranya juga faktor keindahan suara qori'nya ya.
pembacanya. Gitu ya. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi bahwa Quran itu sendiri indah. Dan dia ketika kemudian dibaca oleh orang yang bersuara indah, maka keindahannya menjadi semakin indah. Nah, saya mau kasih ilustrasi gini aja ya. Kan mungkin kalau kaitannya musik aja lah yang gampang dipahami oleh orang sekarang itu ya. Ada lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya kemudian hits ya, terkenal. Enak banget penyanyinya itu menyanyikan lagu itu. Terus di cover sama orang. Tapi yang mengcover ini menyanyikan ulang suaranya cempreng. Kira-kira orang itu benci nggak dengar itu? Wah ini suaranya kok jadi nggak enak gitu ya. Lagunya nggak berubah gitu ya. Syairnya tetap sama seperti yang di tadi. Tapi ketika suaranya itu nggak indah, kadang-kadang kemudian jadinya keindahannya menjadi berkurang bahkan hilang. Nah, makanya membaca Quran itu diupayakan suaranya seindah mungkin, saisoni gitu ya. Jadi yang kalau saya itu kan suara saya gini-gini aja. Ya. Gimana ya? Ya dengan makhrajnya dibenerin, panjang pendeknya ditepatkan, kemudian apa ini? Ini istilahnya tajwidnya ya, tajwidnya itu dibenerin. Insya Allah itu bacaan kita menjadi akan lebih indah, lebih bagus ya. Nah, jadi yang kedua faktor yang saya kira kenapa orang-orang yang bahkan nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah dengar Quran, dia bisa menangis mendengarkan Al-Quran. Di antaranya adalah faktor kedua, keindahan suara yang membacanya itu ya. Jadi yang pertama adalah mukjizat firman Allah itu sendiri yang mampu menjangkau hati manusia, menyentuh manusia, hati manusia yang paling dalam. Yang kedua adalah keindahan suara qari'nya insya Allah ya. Jadi ini dua hal yang kemudian satu sama lain saling saling melengkapi gitu ya. Kemujizatan Al-Qur'an dibaca oleh suara yang indah menjadikan itu semakin kuat gitu ya. Makanya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu suaranya indah sekali. Nah, suaranya bagus. Ketika beliau membaca Al-Quran itu banyak orang yang terhanyut gitu ya. Terhanyut oleh bacaannya. Beliau di dalam mendakwahkan Quran karena orang menjadi lebih mudah untuk menerima itu karena keindahan suara beliau ya. Wallahu alam. Saya pikir itu adalah dua hal yang perlu terkait dengan kenapa orang menangis ketika mendengar bacaan Quran meskipun dia nggak paham Quran ya. Wallahu alam. Baik, syukron jazakallah Pak Ustadz. Nah, Ya. kali ini ada pertanyaan lagi dari Kang Tantra Pak Ustadz. Ya. Izin bertanya lagi Pak, apa yang dimaksud dengan barokah dalam mempelajari Al-Quran? Oh ya. Baik ya. Apa yang dimaksud barokah dalam belajar Al-Quran? Pertama begini, apa sih barokah itu ya? Barokah itu kalau definisi ininya ya, definisi resminya itu adalah kebaikan tambahan atas suatu kebaikan. Gitu ya. Jadi artinya sesuatu sebenarnya udah baik, terus barokah itu membuat dia kebaikannya tambah banyak. Gitu ya. Jadi sesuatu yang barokahnya berlipat, sesuatu yang kebaikannya berlipat-lipat. Apa yang dimaksud dengan barokah dalam belajar Al-Quran? Gitu ya. Jadi barokah dalam belajar Al-Quran itu kalau yang saya pahami adalah ya kebaikan yang berlipat-lipat dari mempelajari Al-Quran itu. Misalnya ya, dari sisi membaca hurufnya saja, setiap hurufnya itu kan dinilai dengan satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10. Jadi kalau kita membaca misalnya alif lam mim 3 huruf itu dibalas oleh Allah, dicatat sebagai 3 kebaikan, dibalas dengan masing-masing dengan 10 kebaikan. Itu barokah pertama ya. Kebaikan pertama yang tumbuh dari situ adalah bahwa setiap huruf yang kita baca itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Yang pertama ya. Yang kedua bahwasannya mempelajari Al-Quran itu akan mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, contoh ya, begini misalnya, kalau kita ini mempelajari satu buku,
buku apa sajalah gitu ya, buku-buku yang ditulis manusia gitu ya. Belum tentu loh kita kemudian mendapatkan kebaikan dunia akhirat gitu ya. Bahkan mungkin juga malah mendapatkan kecelakaan. Tapi kalau kita mempelajari Quran, belajar Quran, ketika kita kemudian mengamalkan isinya, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, yang kita pelajari sendiri itu baik, kemudian ketika kita mengamalkan, kita mendapat kebaikan tambahan lagi. Gitu ya. Jadi, kebaikan yang berlipat ganda. Terus apa lagi misalnya ya? Barokahnya itu adalah ketika orang itu kemudian belajar Al-Quran, terus diajarkan, maka setiap kali orang itu mengamalkan atau membaca lagi apa yang diajarkan kepada dia, maka orang yang ngajari tadi juga akan dapat kiriman. Jadi katakanlah guru TPQ ya, guru TPA. Dia kan ngajari murid-muridnya itu membaca mungkin ya A, I, U, babi, bu gitu ya, tadi itu. Sepertinya kelihatannya sepele banget. Tapi ketika dia kemudian anak-anaknya itu sudah mempraktekkan bisa membaca Quran, maka setiap kali anak itu membaca Al-Quran, gurunya tadi yang sudah ngajari akan ikut mendapatkan balasan. Nah, karena dia sudah menunjukkan anak itu untuk bisa membaca Quran, maka orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama sebagaimana orang yang melakukannya. Gitu ya. Ini kalau terkaitan dengan itu. Kalau yang lain lagi gitu ya, ya ada yang mengatakan misalnya adalah bahwa ya itu kan akan membuka pintu rezeki gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kan di dalam Al-Qur'an sendiri itu kan ada doa-doa, di dalam Al-Qur'an itu juga ada yang dengan ini, ada istighfar, ya, ada didoakan oleh malaikat dan seterusnya itu ya, sehingga ya dengan seiring semakin dekatnya kita dengan Allah semakin ridho kita, barangkali nanti kemudian rezeki kita juga dimudahkan, kesehatan, kehidupan kita dijaga, keluarga kita juga dilindungi, dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam arti mendapatkan kebaikan tambahan, bonus kebaikan dari mempelajari Al-Quran itu. Ya, bahkan kalau dikatakan yang lain itu bisa jadi, kalau istilahnya itu apa ya, ketika kebaikan itu, barokah itu sudah lebih-lebih untuk kita, bisa jadi itu akan meluber kepada anak cucu kita, meluber kepada anak, istri, kepada keluarga kita yang lain ya. Maka kadang-kadang ada orang yang kemudian dalam kehidupannya itu, dia itu mendapatkan limpahan kebaikan dari orang tuanya, gitu ya. Nah, jadi karena orang tuanya misalnya adalah ahli Al-Quran, anak-anaknya kemudian menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Nah, jadi dia mendapatkan luberan kebaikan dari tadi itu ya, amalan orang tuanya tadi ya. Nah, jadi anaknya soleh dan solehah diberkahi oleh Allah karena kesolehan orang tuanya misalnya. Jadi Allah alam itu yang bisa saya jelaskan sekilas, semoga memuaskan insya Allah. Baik, syukron Ustaz. Nah, ini Ustaz berhubung waktunya sudah jam 9. Oh iya. Ya, mungkin kita akhiri saja hari ini ya. Insya Allah. Jadi syukron jazakallah kepada yang sudah hadir dalam acara hari ini, dan juga semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dapat memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga video kali ini dapat ditayangkan kembali di YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi bisa diulang terus sampai paham. Kita akan bertemu lagi pada acara-acara selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda, yang insya Allah akan memberikan kita ilmu yang baru. Amin. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Silahkan Ustaz. Saya end ya. Ya, di sini saja.